Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arta Pempanglotong dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari Universitas Negeri Makassar. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat multikultural. Lanjut ke pembahasannya. Oke. Jadi kita masuk di materi. Di sini ada pengertian masyarakat majemuk dan pengertian masyarakat multikultural. Jadi di sini keduanya itu merupakan dua konsep yang sangat bertolak belakang. Oleh karena itu, masyarakat majemuk merupakan suatu subsistem yang berdiri sendiri dalam suatu ikatan yang bersifat kedaerahan. Bisa kita lihat dari negara kita sendiri, masyarakat kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, kenapa kita dikatakan masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural? Ya karena masyarakat Indonesia ini berasal dari berbagai macam budaya. Masyarakat menjadi beragam karena orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia datang dan menetap di suatu tempat. Mereka membawa kebudayaan dan adat istiadat mereka ke tempat tinggal mereka yang baru. Jadi ini pengertian kemajemukan masyarakat. Itu keanekaragaman penduduk dalam kesatuan masyarakat atau golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat. Kita masuk di ciri-ciri masyarakat multikultural. Di sini ada 5 ciri-ciri masyarakat multikultural. Itu yang pertama, mempunyai lebih dari satu struktur budaya. Yang artinya itu memiliki struktur dalam lembaga yang non-komplementer. Maksudnya adalah dalam masyarakat majemuk, suatu lembaga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan atau mengatur masyarakatnya. Yang kedua, adanya segmentasi. Terjadi segmentasi, yaitu masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain. Tapi masih memiliki pemisah. Yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang disebut primordial. Yang ketiga, ada konsensusnya rendah. Mengapa dikatakan konsensusnya rendah? Maksudnya di sini adalah dalam kelembagaan pastinya perlu adanya suatu kebijakan dan keputusan. Keputusan berdasarkan kesepakatan bersama itulah yang dimaksud konsensus. Dan yang keempat ini ada integrasi dapat timbul dengan paksaan. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas bahwa dalam masyarakat multikultural itu susah sekali terjadi pengintegrasian, maka jalan alternatifnya adalah dengan cara paksaan. Walaupun dengan cara seperti ini, integrasi itu tidak bertahan lama. Yang kelima ada munculnya dominasi politik dengan kelompok lain. Adanya dominasi politik terhadap kelompok lain ini karena dalam masyarakat multikultural terdapat segmen-segmen yang berakibat pada involved feeling. Kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat multikultural. Oke, kita lihat dari pengaruh. Yang pertama itu ada pengaruh kebudayaan asing. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat multikultural ini berasal dari pengaruh kebudayaan asing. Adanya pengaruh kebudayaan asing selain dipengaruhi oleh letak geografis, faktor iklim, dan faktor fisik dan geologi, adanya masyarakat multikultural disebabkan oleh adanya pengaruh kebudayaan asing. Masuknya pengaruh kebudayaan asing ini dipengaruhi juga oleh letak geografis di Indonesia. Sehingga banyak berbagai unsur agama dan juga budaya yang masuk ke Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan jalur tersebut merupakan jalur lintasan para pedagang yang berasal dari Cina, India, dan dari berbagai negara lainnya.
Para pedagang tersebut datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, akan tetapi bertujuan untuk menyebarkan kebudayaan dan agama yang dianutnya, sehingga saat ini di Indonesia terdapat bermacam-macam agama. Seperti kita sekarang tuh. Yang kedua itu ada faktor geografis. Suatu negara atau wilayah memiliki karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Kondisi geografis ini akan terjadi di wilayah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena alam yang sering terjadi di wilayah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena alam akan mempengaruhi kehidupan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada faktor iklim. Kondisi iklim yang berbeda-beda dan juga banyaknya macam-macam ras di Indonesia yang tumbuh membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural. Selain itu, perbedaan yang menyebabkan masyarakat Indonesia disebut masyarakat multikultural, yaitu adanya perbedaan antara tipe masyarakat mulai dari perkotaan, pertanian, dan juga komunitas budaya, suku bangsa lainnya. Nah, yang terakhir ini ada faktor fisik dan geologi. Bila kita lihat dari struktur geologi, Indonesia terletak di antara 3 lempeng yang berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Ketiga kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempunyai beberapa tipe geologi seperti tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Oke, kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk di manfaat dari adanya masyarakat multikultural. Kita masuk di inovasi dan kreativitas. Berbagai anggota masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda akan memiliki ide dan gagasan yang berbeda juga. Dengan masyarakat multikultural akan timbul kreativitas dalam berbagai hal. Ini terlihat misalnya pada keanekaragaman hasil inovasi dalam tekstil khas Indonesia. Yang kedua ada potensi ekonomi. Masyarakat yang beragam memiliki budaya yang sangat menarik. Ini akan menjadi potensi besar dalam pengembangan ekonomi. Misalnya dalam pengembangan wisata budaya yang mengunjungi objek budaya seperti rumah tradisional, candi, dan pura, serta upacara tradisional. Yang ketiga ada tumbuhnya toleransi. Keanekaragaman melahirkan toleransi bila antar warga dalam masyarakat dapat saling menerima dan menghargai dengan perbedaan dan keanekaragaman yang dimiliki. Keanekaragaman yang ada di bangsa ini bisa menjadi sumber yang harmoni dan bisa menghasilkan pertentangan atau konflik. Yang keempat itu ada menghindari radikalisme. Manfaat dari adanya masyarakat multikultural, kita lanjutkan pembahasan kita tadi, yaitu menghindari radikalisme. Dengan timbulnya toleransi di masyarakat, maka akan terhindar masyarakat tersebut dari yang namanya radikalisme. Ini karena menghargai suatu perbedaan yang ada. Termasuk di pemecahan masalah keanekaragaman. Pertama, ada menggunakan kearifan lokal. Ada satu sisi positif dan negatif dari kehadiran ratusan suku bangsa di Indonesia. Selain bisa memperkaya suatu khazanah kebudayaan nasional, juga bisa menjadi pemicu munculnya suatu disintegrasi sosial. Misalnya, terjadinya konflik sosial antar suku dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya hal tersebut. Meski begitu, yang menarik adalah banyak suku bangsa yang memiliki mekanisme atau cara di dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang ada. Kita bisa ambil dari suatu pemecahan masalah masyarakat Lembah Baliem di Papua.
Masyarakat Baliem selalu mengaitkan roh nenek moyang dengan tradisi perang, sehingga bagi mereka perang merupakan kegiatan ritual yang diikat oleh aturan adat. Meski melakukan peperangan dengan yang sangat tinggi itu, tetapi mereka sangat taat pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, yang berlaku lah. Yang kedua, kita menggunakan kearifan nasional. Pada saat kita dihadapkan dengan beragam konflik dan sengketa yang terjadi di antara etnis atau suku bangsa yang ada di Indonesia, kita belajar dari sejarah yang sangat tepat. Di mana pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia telah merasakan sulitnya merangkai nilai persatuan untuk menghadapi penjajah secara bersama-sama. Bangsa Indonesia pun mulai menyadari hal di tahun 1928. Saat itu, bangsa Indonesia mengakui Indonesia sebagai identitas bersama yang bisa mengatasi berbagai perbedaan kebudayaan di antara suku bangsa yang ada. Dan cara kita mengatasi masalah yang terjadi pada masyarakat multikultural, tadi kan pemecahan. Nah, cara mengatasinya itu, yang pertama itu, ada mengembangkan sikap antisipasi atau antipati terhadap perbedaan pandangan. Yang kedua, mengurangi interaksi dengan kelompok yang berbeda pandangan. Yang ketiga, mengutamakan kelompok yang memiliki kesamaan suatu pandangan. Ingin bertanya kepada kalian semua, ada yang bisa menjawab bagaimana sikap kita dalam menghadapi keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Superhero, Bu. Silakan. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi keanekaragaman Kelompok sosial dalam dalam masyarakat kelompok multikultural. sosial? Ya. Kita sebagai, saya posisikan kita sebagai masyarakat, tentunya kita harus menempatkan diri kita di tengah-tengah. Artinya, kita tidak bisa membedakan atau menjadikan keanekaragaman atau perbedaan itu menjadi sesuatu yang sulit atau berat. Tentunya kita sebagai bangsa yang terdiri dari suku, agama, ras, dan budaya, kita harus menjadikan ini sebagai senjata ataupun pemantik dari bangsa luar untuk supaya kita bisa dipandang, utamanya agar nama kita sebagai bangsa itu bisa dikenal di bangsa-bangsa Eropa. Nah, kita bangsa Indonesia dikenal dengan kearifan lokal. Kita dikenal dengan kearifan dan kebudayaan yang beragam dan berbeda. Nah, kita terkenal di bangsa-bangsa luar sebagai negara yang akur, di mana masyarakatnya saling menghargai perbedaan. Nah, itu dibuktikan dari apa yang kita rasakan sehari-hari. Namun, perbedaan itu sekarang seringkali dijadikan sebagai alasan untuk tidak bersama-sama. Nah, ini yang perlu kita perbaiki karena ini keliru. Nah, justru dengan perbedaan inilah yang membuat kita untuk lebih kuat. Karena dengan perbedaan ini, kita bisa menunjukkan kreativitas dari apa yang kita miliki. Tentunya sesuai dengan kapasitasnya kita. Misalnya, kita berbicara tentang kearifan. Itu sama saja kita berbicara tentang
kekayaan budaya. Misalnya, kita lihat menurut survei, sekarang itu, Bu, menurut literasi yang saya baca, begitu banyak, ribuan bahkan ratusan bahasa-bahasa di negara kita itu yang dikekang oleh perkembangan zaman, dimakan oleh globalisasi. Begitu banyak bahasa-bahasa daerah yang tidak mendapatkan tempat untuk dilestarikan. Kita bicara saja di tingkat universitas. Apakah di dalam proses pembelajarannya kita belajar tentang bahasa daerah? Tidak kan? Karena itu sudah dimakan dengan perkembangan zaman. Bahasa daerah tidak lagi dipandang sebagai hal yang penting. Sekarang orang-orang berbondong-bondong belajar berbahasa asing karena mereka rasa itu dapat mengembangkan eksistensinya. Tapi saya rasa seharusnya perkembangan bahasa daerah juga mendapatkan tempat, utamanya di ruang lingkup universitas. Supaya apa? Supaya kita dapat mengembangkan kearifan lokal untuk kemudian dipertontonkan di tingkat yang lebih tinggi, katakanlah nasional bahkan internasional. Saya kira seperti itu, Bu. Oke, nah mungkin yang lebih singkatnya saya bisa simpulkan mungkin jadi cara kita harus mengembangkan sikap toleransi atau sikap saling pengertian dalam menghadapi segala perbedaan baik dalam nilai maupun norma, agama, kebudayaan, serta adat istiadat agar terciptanya integrasi dalam masyarakat. Oke, jadi saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini. Jadi kita masuk di bagian kesimpulan. Jadi pembahasan yang sudah kita bahas di atas ini, kita dapat simpulkan bahwa masyarakat multikultural telah menjadi khas bangsa Indonesia, lebih khusus pada masyarakat Indonesia. Masyarakat multikultural yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keberagaman itu menjadi suatu keragaman kebudayaan atau subkultural dari masing-masing etnik. Jadi mungkin sampai sini pembahasan kita, dan saya ingin memberikan tugas kepada kalian, teman-teman semua. Jika ada yang kurang dipahami, nanti kita diskusi lagi di lain waktu ya. Jadi saya akan memberikan tugas untuk kalian semua. Saya ingin teman-teman semua membentuk kelompok dan menganalisis. Setelah itu mendiskusikan apa yang kalian pahami tentang masyarakat multikultural dan apa dampak positif dan negatifnya dari masyarakat multikultural itu, serta multikultural apa saja yang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Tugasnya ini dikerjakan di rumah, tapi secara berkelompok ya, lalu setiap individu bisa menyimpulkan hasil diskusinya. Ya, saya rasa cukup, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.